Pengatur strategi, ada apa denganmu, Raden? Suma Banding bertanya gusar. Entahlah, Paman. Sepertinya aku juga terkena racun. Raden Sabtu berusaha bangun dari jatuhnya. Bajunya kotor terkena debu tanah. Bagaimana bisa Raden yang sangat hati-hati bisa keracunan? Suma Banding menghentikan langkahnya. Senopati Sentri Payu dan prajurit pengawal juga menghentikan langkah mereka. Temaram cahaya di sepanjang regol menuju bangunan sebelah selatan keraton membuat pandangan mata terbatas. Pijar cahaya lampu minyak yang menerangi regol hanya mampu memberikan sedikit cahaya untuk melihat kondisi Raden Sabtu sesungguhnya. Hal itu telah dipikirkan masak-masak olehnya sebelum menjatuhkan diri ke tanah. Sepertinya aku keracunan ketika hampir dilukai oleh anak buah Ketua Li di penginapan Mandau. Di mana Raden Gatra? Aku harus segera meminta obat darinya. Tunggulah sebentar Paman Suma Banding, aku menemui keponakanku itu dulu. Tanpa meminta persetujuan, Raden Sabtu berlari menuju lapangan di dekat barak prajurit. Di tempat itulah Raden Sabtu melihat guru dan murid aneh itu bersemedi. Tanpa kesulitan, Raden Sabtu berhasil menemukan mereka. Salam hormat saya, Nyai Belingis, Nyai Derimas. Dan engkau keponakanku Raden Gatra. Ada hal penting yang perlu aku utarakan kepada kalian. Izinkan aku mendekat. Raden Sabtu segera bergegas mendekat ke tempat mereka. Kakek Belingis dan istrinya Nyai Derimas tidak lagi melakukan semedi dengan cara aneh. Ketika itu mereka tengah duduk di amben di bawah pohon beringin janggut yang telah berusia ratusan tahun. Meskipun kedatangan Raden Sabtu menimbulkan banyak pertanyaan, tetapi orang tua aneh itu sepertinya tidak mengambil peduli. Ya, kedua orang tua sakti itu memang tidak sama dengan orang biasa. Keanehan adalah sahabat mereka. Pun ketika Raden Sabtu datang dengan langkah tergopoh-gopoh, mereka menganggap lumrah. Ado apo, Raden Sabtu. Kau ini memang galak nian ganggu kami yang lagi menikmati angin malam. Cepat baik kau bilang apa keperluan kau itu, Nyai kau ini lagi kesumangan dengan Nyai kau yang belaga ini, hahaha. Kakek Belingis bersuara kencang. Raden Sabtu awalnya tidak mengerti apa maksud kakek gila itu. Tetapi karena suara kakek Belingis tak kunjung berhenti, Raden Sabtu akhirnya mafhum. Ai, Nyai Belingis ini rupanya kalak juga. Mak ini Nyai Derimas dan Raden Gatra. Prajurit di keraton ini ada yang jadi pengkhianat. Tapi sampai saat ini aku belum tahu siapa pemimpin mereka yang terlibat. Cuma ada dua senopati dan penasehat kerajaan yang saat ini ngecakkan kekuasaan atas prajurit. Senopati Bagas Rilau sudah aku simpulkan idak terlibat. Aku curiga kalau Senopati Sentri Payu itulah yang jadi pemimpin pengkhianat. Raden Sabtu berbisik pelan. Kakek Belingis terus bicara sendiri. Rupanya ia sengaja bertindak seperti itu agar suara Raden Sabtu tenggelam oleh suaranya yang keras. Payu, kita tangkap bae sekarang Sentri Payu itu. Biar aku dewek yang cungkil matonyo. Nyai Derimas kelihatan murka. Jangan dulu, Nyai. Kita harus yakin nian sebelum bertindak. Aku masih perlu waktu untuk membuktikan itu. Ada hal yang meragukan aku, Sentri Payu itu ikut luko saat ngejar perusuh dari Malaka. Terus kalau masih nunggu, apa dia kendak kau sekarang? Nyai Derimas bertanya geram. Aku baru sampai di sini, tapi Paman Suma Banding lah ngajak aku untuk menghadap Rajo. Senopati Sentri Payu melok pula diajaknya. Yang mencurigakan aku tuh, ada prajurit pengawal Senopati Sentri Payu yang diajaknya melok kami. Alasannya untuk melakukan pengawalan. Ini aneh nian. Untuk apa di rumah dewek kita perlu dikawal, yo idak. Raden Sabtu bicara dengan suara tergesa-gesa. Terus makmano Raden Sabtu pacak begeser dulu ke tempat kami ini. Tadi ujinya diajak menghadap Rajo. Tanya Raden Gatra sambil menggaruk kepala. Tadi aku belaga kena racun. Itu alasan aku baik supaya aku ada alasan untuk menggari kau, Raden Gatra. Nah sekarang tugas kau, enjukkan aku pil obat. Icak-icaknya itu obat penawar racun, jelasnya. Kau belum jawab pertanyaan aku tadi, Raden Sabtu. Apa dia kendak kau ke kami ini? Nyai Derimas mengulangi pertanyaannya. Iyo, Nyai. Aku khawatir dengan keselamatan Rajo. Kalau tiba-tiba pengkhianat itu nyerang Rajo sedangkan aku dak tahu setinggi apa ilmu silatnya. Dengan titah Rajo ini, aku merintahkan kalian untuk membuntuti aku dan bersiap turun tangan melindungi keselamatan Raja. Raden Sabtu segera mengeluarkan lencana Raja dari sakunya. Melihat benda yang dipegang di tangan Raden Sabtu, Nyai Derimas nampak biasa saja. Ya, mereka memang tidak terbiasa dengan segala tata cara penghormatan sebagaimana yang berlaku di kerajaan.
Hanya Raden Gatra yang menundukkan badannya. Raden Gatra segera melompat memeriksa tubuh Raden Sabtu. Dasar anak kecil setengah waras itu tak tahu tempat untuk bermain. Bukannya ia memeriksa tubuh orang yang dipanggilnya paman itu dengan serius, tetapi ia justru menggelitiki pinggang Raden Sabtu. Seketika lelaki gagah itu tertawa terpingkal-pingkal. Merasa cukup menjahili Raden Sabtu, bocah nakal itu akhirnya mengeluarkan pil obat dari balik bajunya. Ini obat penawar racun untukmu Raden Sabtu. Obat ini berbahan air rendaman tubuhku dicampur dengan sedikit ludah dan daki dari tubuhku pula. Biasanya obat ini sangat berkhasiat untuk menawarkan segala jenis racun. Raden Gatra tertawa senang. Tak kusangka pil obat penawar racun buatan kau ini berbahan yang tak lazim, Raden Gatra. Payu, biar ku terima obat ini dan akan aku minum kaget. Raden Sabtu menyambut obat itu dengan jijik. Tak boleh, tak boleh. Engkau harus minum obat itu sekarang Raden Sabtu. Raden Gatra menjawab serius. Ia segera menuangkan kendi air ke dalam gelas keramik yang tersedia. Bocah nakal itu kemudian memberikan gelas kepada Raden Sabtu. Bersamaan dengan itu, terlihat Suma Banding dan Senopati Sentri Payu datang. Ya, mereka memang sedari tadi menyusul Raden Sabtu. Melihat kejahilan keponakannya yang bengal, Raden Sabtu memaki-maki dalam hatinya. Ia sangat geram dengan Raden Gatra yang tak berhenti menjahilinya. Baik, terima kasih Raden Gatra. Aku segera minum obat ini. Tiba-tiba Raden Sabtu melempar pil obat berukuran kecil itu ke mulut kakek belingis yang sedari tadi tak berhenti bicara. Lemparannya tepat mengenai sasaran. Pil obat itu tanpa halangan masuk ke dalam kerongkongan kakek tua gila. Seketika ia tersedak. Raden Sabtu yang masih memegang gelas berisi air minum, segera memberikannya kepada kakek belingis. Ia kemudian berbisik di telinga kakek tua gila itu. Pil obat yang baru Yai telan itu obat penawar racun buatan Raden Gatra. Yai harus minum obat itu supaya racun di tubuh Yai belingis cepat hilang. Aku pamit dulu yo. Dengan bergegas, Raden Sabtu berbalik dan meninggalkan guru dan murid sinting itu. Bagaimana keadaanmu, Raden Sabtu? Apakah benar engkau terluka karena racun? Senopati Sentri Payu bertanya. Ya, Paman Senopati. Sepertinya aku keracunan saat berada di penginapan Mandau. Beruntung Raden Gatra telah meracik ramuan obat penawar segala racun. Sekarang tubuhku sudah segar dan terbebas dari racun jahat, jawabnya. Baiklah jika seperti itu, kita bergegas menghadap raja. Seru Suma Banding. 3 orang pentolan keraton Palembang itu berjalan cepat meninggalkan barak prajurit. Mereka menuju bagian dalam istana, tempat di mana Ki Gede Ing Suro berada. Sepanjang perjalanan, Raden Sabtu tak bicara, begitu juga dengan 2 orang teman seperjalanannya. Mereka tenggelam dalam pikirannya masing-masing. Tanpa mereka sadari, di belakang mereka guru dan murid aneh membayangi perjalanan mereka. Prajurit jaga yang bertugas di komplek dalam istana tak berani menghalangi langkah petinggi keraton Palembang yang tiba hadir. Suma Banding kemudian meminta kepala prajurit jaga istana raja untuk menyampaikan kedatangan mereka. 3 orang tersebut kemudian menuju ruang pertemuan raja yang berada di sebelah timur komplek bangunan istana tempat raja tinggal. Prajurit pengawal Senopati Sentri Payu tak diperkenankan ikut ke dalam. Mereka diminta melakukan perkuatan penjagaan di depan komplek istana raja. Suara gamelan ditabuh menjadi pertanda Raja Palembang berkenan ditemui. Hanya sependidih air mereka menunggu, Ki Gede Ing Suro datang ke ruang pertemuan. 10 orang prajurit pilihan mengawal ketat sang raja. Sejak terjadi kerusuhan di keraton Palembang, raja selalu mendapat pengawalan ketat dari prajurit pilihan. Seketika 3 orang petinggi di keraton Palembang itu menundukkan kepala dan memberikan salam penghormatan. Ada apakah gerangan kalian malam-malam seperti ini? Ki Gede Ing Suro bertanya dengan suara mentereng. Raden Gatra yang mendapat tugas dari gurunya untuk menguping pertemuan itu bersembunyi di atap bangunan. Ia memasang telinga agar tak ketinggalan apa yang dibicarakan di bawah sana. Betapa terkejutnya ia ketika mendengar suara jawaban dari tamu raja. Dengan jelas ia mendengar suara yang keras itu. Maafkan hamba yang mulia, kedatangan saya di malam hari ini adalah untuk menyerahkan langsung pengkhianat. Belum sempat Raden Gatra menerka siapa gerangan yang melapor itu, tiba-tiba di bawah sana terdengar kegaduhan.